apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Wibu yang paling horor seantero YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang pernah menggemparkan Jepang pada masanya. Kasus ini diberi nama atau dikenal sebagai Sagamihara Masakure, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Sagamihara Massacre, yang pernah terjadi pada tanggal 26 Juli tahun 2016. Tepatnya di sebuah panti perawatan difabel yang bernama Sukui Yamayurien yang terletak di kota Sagamihara, Prefektur Kanagawa, region Kanto, Jepang Tengah. Kenapa kasus Sagamihara Masakure ini begitu menggemparkan Jepang pada masanya? Selain karena tindakan pelakunya yang cukup brutal, di mana dia tidak hanya melukai difabel, namun juga menghabisi difabel, kasus Sagamihara Masakure ini juga digolongkan sebagai kasus Masukiringu atau pembunuhan massal, di mana pelaku pembunuhan massal ini berusaha untuk menghabisi sebanyak mungkin orang dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, sehingga banyak orang yang menganggap jika kasus Sagamihara Masakure ini lebih mengerikan dari kasus pembunuhan biasa maupun kasus serial Kiringu atau pembunuhan berantai. Walaupun juga dalam pembunuhan berantai pelaku juga menghabisi sebanyak mungkin orang, namun dalam pembunuhan berantai pelaku tidak memiliki keharusan untuk menghabisi semua korbannya dalam satu waktu yang sama. Bahkan pelaku pembunuhan berantai ini memiliki kebebasan untuk memberi jeda dalam setiap melakukan aksi pembunuhan mereka. Mereka bisa berhenti berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelum melakukan aksi pembunuhan lagi. Sedangkan pada kasus Masukiringu, di mana pelakunya harus menghabisi sebanyak mungkin orang dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, pelakunya ini cenderung tidak memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Dia akan menghabisi setiap orang yang dia temui dan bisa dia habisi pada saat itu. Tidak peduli tua ataupun muda, laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, bahkan ganteng cantik ataupun jelek, semuanya dihabisi. Berbeda dengan kasus pembunuhan berantai yang pelakunya ini memiliki kecenderungan untuk bersikap psikopati, di mana pelaku pembunuhan berantai tipe ini memiliki pola tertentu atau target tertentu dalam menentukan siapa yang akan menjadi korbannya. Misalnya Tsutomu Miyazaki yang korbannya adalah anak kecil di bawah umur semua. Kemudian ada Miyuki Ishikawa yang korbannya anak kecil semua. Ada juga Takahiro Shiraishi yang korbannya wanita dari usia remaja hingga dewasa. Kemudian ada Kanai Kijima yang korbannya merupakan laki-laki semua. Kembali lagi ke Sagamihara Masakure. Kasus Sagamihara Masakure ini terjadi pada tanggal 26 Juli tahun 2016, tepatnya sekitar jam 2 pagi. Pada saat itu, seorang pria yang bernama Satoshi Uematsu sedang
menerobos masuk ke dalam gedung Sukui Yamayurian dengan cara memecahkan pintu kaca bagian depan dengan menggunakan palu. Selanjutnya, dia mengancam petugas jaga dan mengikat mereka menjadi satu. Setelah melumpuhkan petugas jaga, Satoshi Uematsu ini kemudian masuk ke dalam ruangan tempat para difabel ini beristirahat. Di dalam sana dia menusuk 45 orang difabel yang sedang tertidur. 19 orang meninggal dunia di lokasi dan 20 orang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Polisi Jepang mendapatkan laporan tentang terjadinya penyerangan ini sekitar jam 2.30 pagi. Mereka langsung mengirimkan polisi bersenjata lengkap yang tiba di lokasi pada sekitar jam 3 pagi. Namun saat polisi berhasil masuk ke dalam gedung Sukui Yamayurian, Satoshi Uematsu ini berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil yang dia parkirkan tidak jauh dari lokasi atau tempat kejadian perkara. Sedikitnya 29 mobil damkar dan ambulan dikerahkan untuk memberi pertolongan pertama dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. 19 orang meninggal dunia, 10 pria dan 9 wanita dari rentang usia 18 hingga 70 tahun. Korban luka parah berjumlah 20 orang dan 6 sisanya mengalami luka yang cukup menengah. Sekitar jam 5 pagi dikabarkan bahwa Satoshi Uematsu ini telah menyerahkan diri ke kantor kepolisian Sukui dengan cara berjalan kaki setelah memarkirkan mobilnya tidak jauh dari kantor kepolisian. Polisi berhasil menangkap Satoshi Uematsu tanpa perlawanan berarti dan menemukan senjata yang digunakan untuk melakukan aksinya membunuh para difabel yang dia tinggalkan di dalam mobilnya yang dia parkirkan tidak jauh dari kantor kepolisian Sukui. Berdasarkan penyelidikan polisi, diketahui bahwa Satoshi Uematsu ini merupakan mantan karyawan dari Sukui Yamayurian yang telah berhenti pada bulan Februari tahun 2016. Diketahui pula pada bulan yang sama Satoshi Uematsu ini sempat mengirimkan sebuah surat kepada Majelis Rendah Kanagawa atau DPRD Kanagawa yang isinya Satoshi Uematsu ini merekomendasikan eutanasia untuk melenyapkan semua difabel yang ada di seluruh Jepang. Dia menganggap bahwa para difabel ini merupakan beban negara sehingga lebih baik atau akan lebih baik jika mereka dilenyapkan. Dalam surat tersebut, Satoshi Uematsu juga meminta izin kepada parlemen Jepang untuk menghabisi 470 orang difabel yang ada di seluruh Jepang. Akibat surat tersebut, Satoshi Uematsu sempat harus menjalani pemeriksaan psikologis oleh psikiater. Namun sayangnya dia dinyatakan sehat secara mental dan psikologis yang membuatnya dapat memiliki kesempatan untuk melakukan aksinya pada 26 Juli tahun 2016.
Persidangan perdana Satoshi Uematsu ini digelar pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Proses jalannya persidangan ini menarik perhatian publik Jepang. Ribuan orang mendaftar ingin menyaksikan proses jalannya persidangan secara langsung, namun kapasitas ruang sidang hanya mampu menampung 84 kursi. Itu pun 30 kursi sudah disiapkan oleh panitia untuk keluarga para korban yang meninggal maupun korban yang masih hidup pada saat itu. Pada proses sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut, Satoshi Uematsu ini tidak membantah satupun dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut, sehingga jaksa penuntut menuntut Satoshi Uematsu dengan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Pada persidangan selanjutnya, pengacara pembela Satoshi Uematsu ini mencoba untuk meringankan hukuman yang akan diterima Satoshi Uematsu, yang semula hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup, dengan cara mengatakan kepada hakim bahwa ketika melakukan aksinya tersebut, Satoshi Uematsu ini berada di bawah pengaruh ganja, sehingga dia tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Pada sidang Satoshi Uematsu yang terakhir, hakim memutuskan secara sah dan meyakinkan bahwa Satoshi Uematsu ini memang bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Satoshi Uematsu. Satoshi Uematsu yang menerima vonis tersebut tidak mengajukan banding, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh keringanan hukuman dari pengadilan yang lebih tinggi. Bahkan selama proses jalannya persidangan, Satoshi Uematsu ini selalu menunjukkan ekspresi yang tenang. Dia tidak menunjukkan raut wajah penyesalan atas perbuatan yang telah dia lakukan maupun kesedihan atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada dirinya. Begitulah kasus Sagamihara Masakure atau pembunuhan massal Sagamihara yang pernah terjadi pada tanggal 26 Juli tahun 2016. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kasus Sagamihara Masakure ini merupakan salah satu kasus pembunuhan massal yang paling mengerikan di Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.